Dalam khazanah Islam, Danau Tiberias cukup populer. Danau ini dalam bahasa Arab disebut dengan Danau Tabariyah. Nama danau ini begitu familiar karena dikaitkan dengan tanda kiamat. Konflik di wilayah sekitarnya juga menjadikan danau ini kerap diperbincangkan. Danau Tiberias secara geografis masuk di wilayah Palestina dan Suriah. Namun, secara politis atau de facto, kini dikuasai Israel. Mengutip Republika, Danau Tiberias terkadang disebut juga dengan nama Laut Al-Jalil atau Danau Al-Jalil. Dalam buku Kiamat Sudah Dekat, oleh Dr. Muhammad Al-Arifi seperti dikutip Republika, danau ini terletak di utara Palestina yang menjadi muara sungai Yordania. Airnya mengaliri seluruh kawasan delta Yordania. Panjang Danau Tiberias adalah 23 km, lebar 13 km, dan kedalamannya tidak lebih dari 44 km. Danau ini 210 meter lebih rendah daripada permukaan laut. Danau ini secara geografis masuk di wilayah Palestina dan Suriah. Namun, secara politis atau de facto, kini dikuasai Israel. Menjelang hari kiamat nanti, air Danau Tiberias disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan disedot habis oleh Yajuj dan Majuj. Dari An-Nuwas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Yajuj dan Majuj. Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Setelah itu gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan meminum habis semua air dalam danau tersebut. HR Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Mengutip Wikipedia, Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret, Danau Kinneret, Danau Kinnerot, Laut Tiberias, atau Danau Tiberias terletak dekat dataran tinggi Golan, adalah danau air tawar terbesar di Israel. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km persegi, dan kedalaman mencapai 43 meter. Terletak 211,315 meter di bawah permukaan laut, danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati, yang merupakan danau air asin. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah, meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Danau ini terletak di jalur kuno Via Maris, yang menghubungkan Mesir dengan kerajaan-kerajaan di sebelah utara. Kerajaan Yunani, Hasmonean, dan Romawi mendirikan kota-kota dan pemukiman di sekitar danau ini, termasuk Gadara, Hippos, dan Tiberias. Sejarawan abad pertama Flavius Josephus menulis tentang wilayah ini. Orang dapat mengatakan tempat ini, ambisi alam. Josephus juga melaporkan industri perikanan yang maju pada waktunya, dengan 230 kapal bekerja teratur di danau ini. Arkeolog menemukan salah satu perahu dari abad pertama Masehi, dijuluki Perahu Yesus, pada tahun 1986. Air hangat Danau Galilea memiliki banyak flora dan fauna yang hidup. Pada danau ini terdapat flora fitoplankton, fauna terdapat zooplankton, bentos, dan ikan-ikan, contohnya tilapia. Belum lama ini dilaporkan bahwa Platanistoidea telah kembali ke danau ini setelah menghilang hampir selama 4 dasawarsa. Dalam agama Islam, Danau Galilea adalah danau yang akan menjadi tanda akhir zaman, karena danau inilah yang dimaksudkan dalam hadis 8, akan habis airnya diminum oleh Yajuj dan Majuj. Jadi ketika airnya mulai berkurang dan semakin berkurang sampai kering, maka itulah pertanda akhir zaman. Aktivitas ekonomi utama di daerah ini adalah turisme. Banyak tempat bersejarah dan ziarah di sekitar danau ini, terutama di kota utamanya Tiberias, dikunjungi oleh jutaan pengunjung lokal maupun asing setiap tahunnya. Pada bulan April 2011, pemerintah Israel meresmikan jalur hiking sepanjang 40 mil, 64 km, di Galilea untuk peziarah Kristen, yang disebut Yesus Trail, jejak Yesus, yang meliputi jalur pejalan kaki, sepeda dan mobil. Jalur ini menghubungkan tempat-tempat yang penting dalam sejarah hidup Nabi Isa dan murid-muridnya, yang berakhir di kota Kapernaum di pantai Danau Galilea, di mana Isa pernah mengajar. 10. Lomba renang melintasi air terbuka yang terkenal di Israel, The Kinneret Crossing, diadakan tiap tahun pada bulan September. Para turis juga dapat membangun rakit di Lavnun Beach, yang disebut Rhapsodia. Di sini banyak orang dari segala usia bersama-sama membuat rakit dengan tangan dan kemudian menggunakannya berlayar melintasi Danau Kinneret.